everyone, my name is Nini Karnika. In this video, I want to explain about simple past. Dan yuk langsung saja kita simak videonya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang simple past. Apa sih simple past itu? Simple past adalah kalimat yang menyatakan aktivitas di masa lalu atau dulu. Nah, di sini simple past itu terbagi menjadi dua, ada verbal, yaitu kata kerja, dan nominal, noun, adjektif, dan adverb, atau kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Rumus dari verbal yakni ada subjek dan verb 2. Ini untuk yang positif ya. Nah, sedangkan yang negatifnya itu subjek, didn't, plus verb 1. Kenapa jadi verb 1? Karena sudah ada did ya. Nah, sama untuk yang intro negatifnya juga, did plus subject plus verb 1. Karena ada did juga, jadi kembali menjadi verb 1. Nah, sedangkan untuk yang nominal memiliki rumus, yakni yang kalimat positifnya dulu ya. Ada subject, to be, noun, adjective, adverb. To be di sini yakni was dan were. Untuk yang negatifnya ada subject, to be, not, noun, adjective, adverb. Yang intro negatifnya kita balikan saja, to be-nya ke depan. Jadi, to be, subject, noun, adjective, adverb. Untuk penggunaan to be, was itu digunakan saat subjek I, she, he, it. Nah, sedangkan untuk yang were, digunakan saat subjek you, we, they. Time signal dari simple past itu yakni ada yesterday, last night, or week, or month, or year, bla 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 ago, contohnya 2 years ago. Lalu ada this morning. Oke, next kita ke contoh yang verbal dulu ya. Di sini kalimat positifnya ada I woke up in this morning. Aku bangun pagi ini. I sebagai subjek, woke up sebagai verb 2, in this morning itu adalah time signalnya. Nah, bila kita ubah menjadi kalimat negatif akan menjadi I didn't wake up in this morning. Bisa kita lihat verbnya menjadi verb 1 karena sudah ada did. Sama seperti halnya untuk yang intro negatif. Kita ubah lagi menjadi did I wake up in this morning? Apakah saya bangun pagi ini? Oke, lanjut kita ke contoh yang nominalnya. Untuk kalimat positif di sini ada Minho was tired last night. Minho lelah tadi malam. Nah, untuk Minho itu sebagai subjek, was sebagai to be, tired itu sebagai adjektif atau kata sifat, dan last night adalah time signalnya. Nah, untuk kalimat negatif contohnya ada they weren't shy yesterday. Artinya mereka tidak malu kemarin. Nah, untuk they itu sebagai subjek, were not itu sebagai to be, shy itu kata adjektif atau kata sifat ya. Dan untuk yesterday itu adalah time signal. Oh iya, kenapa di sini yang kalimat negatif menggunakan were bukan was? Kita lihat dari subjeknya. Karena yang di kalimat negatif ini menggunakan subjek they, maka to be-nya gunakan jadi were. Sedangkan untuk yang kalimat positif itu, kenapa menggunakan was? Karena subjeknya adalah nama tunggal. Jadi kita gunakan was. Contoh yang kalimat negatif atau kalimat intro negatif adalah was she happy last week? Apakah dia bahagia minggu lalu? Nah, di sini juga kita to be-nya menggunakan was karena subjeknya adalah she. Oke, next kita di sini akan membahas tentang how to use was and were. Was dan were adalah to be untuk past tense atau lampau atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Penggunaan were dapat digunakan untuk kata ganti yakni you, we, they. Sedangkan was hanya untuk I, she, he, it. Oke, next di sini ada contoh to be yang present dan to be yang past. Untuk to be yang present di sini ada yang am dan is. Contohnya I am hungry. Where is Jack? My tea is cold.
Nah, kalau diubah menjadi yang past, yang to be-nya itu was, jadi I was hungry 2 hours ago. Where was Jack yesterday? My tea was cold last night. Nah, untuk to be, are, dan were, are untuk present atau masa sekarang, dan were untuk past atau lampau. Contohnya ada we are afraid. They aren't here. Nah, jika waktunya lampau atau past, maka kita gunakan to be were. Nah, untuk contohnya itu, we were afraid. They weren't here last week. Kenapa kita menggunakan were dan are? Karena di sini subjeknya adalah we dan they. Nah, berikut adalah tabel dari kalimat afirmatif, negatif, dan questions. Jika subjeknya I, she, he, it, maka to be-nya adalah was. Jika subjeknya we, you, they, maka to be-nya adalah were. Dan kalimat negatif, jika subjeknya I, he, she, it, maka to be-nya menjadi was not atau wasn't. Jika subjeknya we, you, they, maka to be-nya menjadi were not atau weren't. Nah, untuk questions, maka kita kedepankan to be-nya. Jadi, was I, was he, was it, were we, were you, were they. Oke, for example, di sini ada last year Gugum was 24. So he is 25 now. Jadi tahun kemarin Gugum 24. Jadi sekarang dia 25. Nah, untuk contoh kedua ada the house was big but it wasn't expensive. Rumah itu besar tapi tidak mahal. Next, di sini ada short answer. Bisa kalian lihat tabelnya. Rumusannya adalah jawabannya yes or no, lalu ada subjek, dan setelah itu ada was atau were, ya, to be-nya ya. Nah, contohnya di sini ada were you late? Jawabannya no, I wasn't. Yang kedua ada was Tom at work yesterday? Jawabannya yes, he was. Yang ketiga ada were Shu and Jim at the party? No, they weren't. Oke, selanjutnya ada contoh latihan ya. Kita isi menggunakan to be, am, is, are yang present atau was, were yang past. Nomor 1 itu last year she was 22, so she is 23 now. Itu yang contoh yang sudah diisi ya. Nah, untuk yang kedua itu ada today the weather is nice, but yesterday it was very cold. Untuk yang ketiga, I am hungry. Can I have something to eat? Nah, yang keempat, I feel fine this morning, but I was very tired last night. And last, number 5, where are you at 11 last Friday morning? Nah, itu dia penjelasan tentang simple past. Gimana kawan-kawan? Sekarang udah mulai paham kan tentang simple past? Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan ya, karena saya juga masih belajar. Thank you for watching and see you. Bye-bye.